Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Umi Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan materi psikologi, yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Kemudian, menurut Sabri 1993, mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya. Selanjutnya, proses persepsi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, terjadi pada penginderaan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu stimulasi pada penginderaan diinterpretasikan dan dievaluasi. Selanjutnya menurut Marx 1981, persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kondisi secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, menurut Riggio 1990, mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. Selanjutnya, menurut Mark Arianti 1995, persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Berikutnya menurut Rahmat 1995 bahwa persepsi juga ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural. Selanjutnya, faktor fungsional. Beberapa faktor fungsional antaranya yaitu kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Kemudian faktor struktural. Faktor struktural diantaranya yaitu lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Selanjutnya Brahms and Cassin dalam Lestari 1999, elemen persepsi sosial. Yang pertama, person, yaitu orang yang menilai orang lain. Kemudian yang kedua, situasional, urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah behavior, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ada dua pandangan mengenai proses persepsi, yaitu persepsi sosial, berlangsung cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan. Kemudian yang kedua, persepsi sosial, adalah sebuah proses yang kompleks. Orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga ia memperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior. Selanjutnya, bangun citra. Dalam membangun citra individu maupun citra institusi, orang harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor situasional bangunan citra. Yang pertama, cara menyebut sifat orang. Yang kedua, jarak fisik, jarak keakraban, jarak sosial, maupun jarak pemikiran. Kemudian yang ketiga, gerakan tubuh. Selanjutnya, petunjuk wajah. Yang kelima, cara mengucapkan lambang verbal. Yang keenam, penampilan. Selanjutnya, faktor personal. Adapun faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Berikutnya, konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan orang terhadap diri sendiri. Konsep diri ini bisa bersifat psikis, fisik, dan sosial. Baik, selanjutnya adalah ESP atau Extrasensory Perception, termasuk fenomena dalam parapsikologi. ESP meliputi telepati, pemindahan pikiran dari satu orang ke orang lain. Kemudian clairvoyance atau kemampuan melihat pikiran seseorang dan apa yang akan terjadi dari jarak jauh. Kemudian precognition atau persepsi akan kejadian yang akan datang. Kemudian psikokinesis atau juga bisa disebut memanipulasi objek secara mental tanpa menyentuh. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang persepsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.